akhirnya datang juga nih minuman dan makanan. Silakan Pak Agus, silakan. Ya. Yot, ini ada apa nih Mbak? Ini kita ada menu favorit ini, ada calamari. Calamari. Ya, dengan tartar saus, ada Oke. spring roll dengan sweet sauce. Spring roll, oke. Ini minumannya, wah warna-warni nih minumannya nih. Di sini ada ginger orange milk. Ginger, Bapak mau ginger Pak? Mau ginger? Apa aja saya? Apa aja? Oke, kesana dulu deh. Baik. Saya yang oranye dong Mbak. Bapak orange? Ya, itu apa tuh? Carrot. Wortel. Oke, Ya. wah aduh sehat sekali. Ya, ini sehat. Ya, ini Ini kita sebutnya namanya Canary Delight. Canary Delight. Ya, Apa dia tuh? ada cocktail foodnya dengan soda sama bitter. Wah, harganya Mbak, saya mau nanya harganya juga dong, variasinya. Ini kalau untuk makanannya dulu deh. Untuk snacknya kita di harga 60.000 plus plus. 60.000 plus plus. Minumnya di harga 34.000 plus plus. 34.000 plus plus. Oke, baiklah, terima kasih ya. Sama-sama. Silakan. Wah, aduh. Kita sambil santai di pinggir kolam, makan minum, hotel di Aston TB Simatupang. Serasa Hotel Paris ini. Oke, sambil dicobain dulu. Sambil kita mau ngeliat juga soal kesiapan industri. Kalau dibilang orang-orang kita nggak mampu, kayaknya enggak deh. Beberapa waktu yang lalu ada anak umur 15 nih, Pak Agus, bisa ngehack situsnya NASA Amerika. Kita lihat videonya dulu ya. Kita lihat videonya dulu nih. Sekilas tidak ada yang berbeda dari anak pada umumnya, bersekolah dan bermain game di warnet miliknya. Dia adalah Putra Aji Adari, siswa kelas 8 MTS Manbaul, Khoiril Ciledug, Tangerang atau setingkat kelas 2 SMP ini. Siapa sangka namanya menjadi perbincangan jagat maya setelah dirinya berhasil menemukan bug atau celah yang bisa disusupi dalam sebuah website di mana celah tersebut memungkinkan orang lain dapat membobol dan menimbulkan kerusakan pada sistem keamanan. Tidak main-main, anak usia 15 tahun ini mampu menemukan celah di situs National Aeronautic and Space Administration Amerika Serikat atau NASA. Ternyata kebiasaannya menjaga warnet sebagai usaha keluarganya tersebut membuat dirinya tertarik dengan information teknologi dan mulai mendalaminya secara otodidak. Setelah bergabung dengan komunitas IT, Haji semakin tertarik untuk mencoba dan mengasah kemampuannya untuk meretas situs-situs penting. Awalnya sih suka komputer dari dulu banget, dari sebelum sekolah udah suka komputer. Terus aku kan keseringan main game, terus juga penasaran gitu kenapa ini program-program bisa dibuat. Nah, terus tertariknya itu karena Bill Gates sama si Mark tuh pendiri Facebook dan Microsoft. Lalu habis itu saya cari tahu kenapa Facebook dan media sosial lainnya bisa dibuat. Saya cari tahu di Google itu karena dibuat menggunakan pemrograman. Ya, setelah itu saya cari tutorialnya cara membuat program gitu. Tapi ada satu artikel yang menunjukkan tentang penetration testing gitu. Jadi yang tadinya pengen ke pemrograman jadi ke penetration testing. Melakukan tes pada suatu web application gitu. Ya, habis itu dilaporkan ke perusahaannya bahwa di situsnya itu ada suatu celah yang security-nya cukup berbahaya dan bisa dimanfaatkan untuk merugikan lah. Emang sih yang aku lakukan itu black box gitu. Jadi kita melakukan penetration testing tanpa izin ke perusahaan tersebut. Tapi selagi yang saya lakukan itu membuat baik perusahaan dan tidak merugikan, jadi saya nggak perlu takut sih. Tergantung kita menggunakan ilmunya itu buat baik atau buruk. Sebelum meretas NASA, Putra Aji juga sudah pernah meretas situs beberapa bank, marketplace, serta situs pemerintahan, bahkan situs KPU pun pernah dimasuki tanpa izin. Sebenarnya situs pemerintahan banyak sih yang ada celahnya ya. Cuma ownernya itu lalai, jadi kita setelah laporkan ya kadang nggak dapat respon apa-apa. Makanya saya setelah dapat suatu celah di pemerintahan itu saya report atau lapornya itu via BSSN gitu. Canggih, 15 tahun Pak. 15 tahun berarti kan nggak semua dampak nongkrong di warnet itu, dia otodidak tuh nongkrong di warnet. Nggak semua dampak nongkrong di warnet itu negatif gitu. Intinya dia bisa ngehack, bisa mempelajari secara otodidak. Gimana tuh Pak untuk menyikapinya sebagai orang tua? Ini kan kalau potensi seperti ini kan orang tua patut mengapresiasi, mewadahi. Artinya untuk bisa belajar itu kan tidak harus ke kampus atau ke sekolah.
mereka di warnet ternyata bisa otodidak. Kalau yang disebut dengan show culture itu kan melihat ada anak yang pinter bisa menghack masih SMP. Jangan sampai kemudian tiba-tiba justru malah dipidanakan misalnya karena dianggap melanggar hukum. Nah, sebenarnya tinggal pembinaan saja bagaimana pemerintah dan juga khususnya para orang tua melihat ini dari sisi yang positif. Oke. Tidak serta-merta kemudian menyalahkan anak bahwasanya yang kamu lakukan salah. Tinggal kita mengapresiasi saja gimana mencari jalan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya kira gitu. Berarti secara SDM Indonesia mah pinter-pinter juga ya kalau mau diadu ya. Betul. Nah masalahnya game-game online yang sekarang ini kan buatan luar semua ya, Yat? Ya, yang di pertandingan di e-sport memang kebetulan sekarang itu memang buatan luar. Mana sih kebanyakan kalau kayak Mobile Legends? Tiongkok dan Korea. PUBG itu Tiongkok Korea? Iya, betul. Tapi pasar barat seperti Amerika juga Eropa sebenarnya mereka juga udah punya gamenya sendiri gitu. Cuman nggak kesini ya? Cuman mungkin pasarnya memang kalau kesini lebih deket ke Cina dan Korea gitu. Oke. Ada yang buatan lokal nggak sih untuk permainan kayak gitu? Sebenarnya banyak banget game yang bisa dibilang karya anak bangsa juga. Cuman mereka itu bikin gamenya itu yang nggak dipertandingkan di e-sport. Jadi tetap sebagai rekreasi aja lah gitu, sebagai media hiburan. Tapi untuk harapannya sih kalau gue sendiri ke depannya mungkin bakal ada developer game lokal yang bisa ngebawa gamenya itu jadi salah satu cabang game di e-sport gitu sih. Ya, jadi nggak cuman atletnya aja, secara developernya juga maju gitu ya. Betul. Nah ini kalau perkembangan e-sport ya, tadi saya juga sempat nanya-nanya Yota, Pak ini canggih loh Pak, transfernya udah kayak pemain bola. Iya. Iya dari klub ya. Ada transfer berjuta-juta gitu juga ya. Ya gimana sih proses-proses industri dan permainan di anak-anak e-sport tuh gimana sih? Jadi yang pertama sekarang ini tim-tim e-sport ini kan sudah berbentuk PT. Kayak kemarin yang juara Piala Presiden Onyx. Ya itu sudah. Itu dari mana? Dari Jakarta ya? Dari Jakarta, betul. Dari Jakarta ya? Nah, mereka punya perusahaan dan mereka juga udah punya ibaratnya kantornya juga sudah ada dan tempat latihan untuk gamer-gamer itu juga sudah ada di itu mereka. Jadi mereka bisa ngumpul berlima di sana untuk main bareng, untuk latihan bareng, sekaligus juga untuk diskusi strategi apa yang akan mereka mainin nanti misalkan di turnamen selanjutnya seperti udah itu. Kayak main bola beneran ya? Bener banget. Berapa transfer termahal sama Neymar? Oh nggak mungkin ya, nggak mungkin ke bola ya? Ini gue cuma denger aja sih rumor ya. Jadi gue nggak bisa pastiin kebenarannya. Cuman katanya udah ada yang nilainya itu ratusan juta rupiah untuk transfer doang ya. Ini belum sama kontrak ya. Belum gaji ya? Belum. Kalau gaji itu berapa? Gaji ini sekarang ada yang sampai 50 juta nggak sih sebulan? mungkin aja ada, kita nggak tahu. Okay. Tapi rata-rata kalau yang gue dengar itu di angka belasan lah, 15 sampai 20 juta sebulan. Itu rata-rata segitu ya? Segitu kan. Umur rata-rata umur 25 ke bawah ya? Bahkan di bawah 20, di bawah 21 ya. Sekarang untuk gamer-gamer yang Mobile Legends, untuk PUBG M itu mereka usia-usia kuliah sebenarnya. Kuliah ada SMA. Jadi di bawah 21. Pantesan anak muda sekarang kaya-kaya ya Pak ya? Main gamenya dapat duit ya? Kita bisa bayangkan 5 tahun ke depan akan lahir banyak anak-anak muda, ekonomi bangsa ini kemudian bisa bergerak dengan baik gitu. Justru didapatkan oleh anak-anak yang dari hanya usia belasan. Ya. Jangan-jangan nanti kita akan bisa ekspor para gamer ke luar negeri gitu. Ada ekspor antar negara nggak sih? Ada, bahkan Ada beberapa gamer kita itu mereka sudah main untuk tim luar. Tim luar? Iya, untuk tim luar. Dan mereka jadi juga tinggal di sana gitu? Tinggal di sana, bener. Wow. Saking jagonya. Kayak gitu ya? Iya. Wow, baru tahu juga nih. Itu udah asuransi segala macem. Itu udah kayak karyawan kantoran gitu ya berarti ya? Kurang lebih seperti itu sih. Cuman bedanya nggak kerja di depan komputer terus, tapi ya mungkin lebih ke arah mereka latihan terus lah tiap hari gitu. Lama-lama nggak yang ikut tes CPNS dikit nih. Jadi atlet Mobile Legends semua ada kayak gini. Habis kita mau bahas lagi ya perkembangan e-sport di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.